Shalom saudara. Saudara, saat pergumulan hidup datang silih berganti, kepada siapakah kita menggantungkan harapan? Kita hidup di dunia yang terus berubah dengan begitu cepat, dan tak heran saudara jika banyak orang termasuk orang percaya kerap kali merasa cemas menghadapi masa depannya. Kepada siapakah kita menggantungkan harapan? Dalam usaha untuk bertahan, tak sedikit dari kita yang mencari pegangan pada berbagai hal seperti mengandalkan kemampuan kita manusia, pekerjaan kita atau menopang diri kita lewat relasi, mengejar prestasi yang membanggakan atau bahkan berharap pada orang-orang pintar atau kekuatan dari kuasa-kuasa di luar Tuhan yang dianggap mampu menolong dan memberikan jawaban. Namun saudara, pada kenyataannya yang ditemui bukanlah jalan keluar, melainkan lebih banyak malah orang menjadi bingung dan kecewa. Mengapa demikian? Karena saudara, tidak ada satupun dari semua itu yang mampu memberikan pengharapan yang sejati. Ini saudara bukan pergumulan baru. Umat Israel pada zaman Nabi Yesaya juga telah menghadapi krisis, bahkan mungkin dapat disebutkan lebih parah yang mereka alami dengan adanya ancaman fisik yang nyata di depan mereka. Namun saudara, di tengah semua itu Tuhan memberikan pesan yang penuh dengan kuasa melalui nubuatan Nabi Yesaya pasal 44 ayat 1-8 yang kita baca ini sebagai jawaban bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah tempat umat menemukan pengharapan sejati. Mari saudara, kita lihat bagaimana kebenaran ini bekerja dalam janji Tuhan kepada Israel dan relevansinya bagi kita umat Allah gereja di masa kini. Saudara, umat Allah di zaman Yesaya menghadapi ancaman besar dari kerajaan Asyur yang dikenal di waktu itu sangat kejam dan ekspansionis. Ini adalah sebuah badai yang mengancam keberadaan umat di waktu itu. Saudara, kerajaan Israel Utara sudah jatuh dan penduduknya dibuang. Sementara kerajaan Selatan Yehuda ini, mereka hidup di bawah bayang-bayang invasi yang tak terhindarkan. Namun saudara, jika umat itu memahami keadaan sebenarnya, ancaman terbesar bukanlah dari luar, melainkan dari dalam diri mereka sendiri, sebab kondisi rohani mereka saudara sudah sangat merosot oleh karena ada praktek-praktek penyembahan berhala, meninggalkan Allah, dan ketidakadilan sosial yang dilakukan. Sungguh saudara, mereka telah meninggalkan Tuhan dan beralih kepada penyembahan berhala. Itulah sebabnya saudara, di dalam keadaan terjepit itu mereka tidak mencari Allah saudara, melainkan mereka mencari perlindungan pada aliansi politik. Wah, akibatnya saudara, umat hidup di dalam ketakutan, keputusasaan, dan kekeringan rohani. Begitulah saudara, percaya pada kekuatan yang belum pasti. Tetapi bagian awal dari Yesaya 44 ini membuka dengan seruan penuh kasih dari Tuhan, satu-satunya Allah yang benar, kepada Yakub hambanya dan Israel yang telah Ia pilih saudara. Ini bukan sekedar panggilan, melainkan sebuah penegasan identitas dan hubungan intim antara Tuhan dan umatnya. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai pencipta dan pembentuk mereka sejak dari kandungan. Ini sebuah penggambaran yang menekankan tentang apa saudara? Kuasa kedaulatannya dan pemeliharaannya yang tidak pernah berhenti terhadap umat itu. Janganlah takut. Saudara, perlu diingat meskipun sebelumnya pada Yesaya pasal 43 berakhir dengan peringatan hukuman, Tuhan tidak pernah menarik janji pemulihannya saudara. Nama istilah Ibrani Yesyurun yang berarti yang jujur, lurus, yang digunakan Tuhan untuk Israel di sini memberi arti keajaiban anugerahnya saudara. Tuhan menyebut umat yang berdosa itu sebagai kekasihnya, si jujur. Ini adalah panggilan untuk mendengar, lebih dari mendengar saudara, tetapi percaya dan menerima, dan jangan takut.
Saudara, ketakutan memang adalah respon alami manusia terhadap ketidakpastian dan penderitaan. Namun Tuhan dengan tegas menghilangkan ketakutan itu. Mengapa saudara Israel tidak perlu takut? Karena Tuhan akan mencurahkan air ke atas mereka, ya, ke tanah yang haus, dan hujan lebat atas tempat yang kering. Saudara, ini metafora yang kuat untuk pemulihan spiritual umat. Tanah yang kering melambangkan keadaan Israel yang mungkin mengalami ketandusan secara rohani atau sedang menghadapi kesulitan karena dosa-dosa mereka. Namun saudara, di sini Tuhan berjanji untuk memulihkan mereka, memberikan rohnya dan berkat-Nya kepada keturunan Israel. Ini saudara adalah janji untuk menghidupkan kembali iman yang layu dan memberikan kelimpahan di tengah kemerosotan. Saudara, dampak dari curahan roh dan berkat ini digambarkan dengan indah ketika Yesaya menulis mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Demikianlah janji Tuhan tentang pertumbuhan yang subur, kemakmuran dan kehidupan yang melimpah yang akan mereka alami setelah pemulihan. Bukan hanya itu saudara, akan ada kebangkitan identitas rohani. Dan ini jelas saudara, ayat 5 menegaskan bahwa umat akan dengan sukarela menyatakan aku kepunyaan Tuhan. Mereka dengan bangga mengidentifikasi diri mereka dengan Yakub dan Israel, bahkan menuliskan pada tangan mereka sebagai tanda kepemilikan oleh Tuhan. Sungguh saudara, satu pertobatan dan komitmen yang tulus di mana umat mengakui sepenuhnya kedaulatan Tuhan di dalam hidup mereka. Berbeda saudara dengan ketidaksetiaan mereka sebelumnya kepada berhala-berhala. Saudara, pada Olimpiade Paris tahun 1924 ada pelari Skotlandia Eric Liddell adalah harapan besar Inggris untuk apa saudara? Memenangkan medali emas pada perlombaan lari 100 meter. Namun saudara, Eric menolak berkompromi saat babak penyisihan jatuh pada hari Minggu. Eric saudara memilih taat pada imannya, meskipun berarti dia melepaskan mimpinya dan segala harapan negara terhadap dirinya. Saudara, ini adalah keputusan yang sudah pasti tak masuk akal oleh banyak orang, bukan? Di tengah ketidakpastian dan kehilangan kesempatan di nomor favoritnya saudara, Allah satu-satunya Tuhan yang ia percaya membuka jalan lain. Eric berlari justru di nomor 400 meter, perlombaan yang bukan kemampuan utamanya, tapi secara mengejutkan ia tidak hanya menang saudara, memenangkan medali emas, tetapi juga memecahkan rekor dunia di waktu itu. Wah saudara, kemenangan ini bukanlah kebetulan, ini adalah bukti nyata bahwa Allah yang ia layani adalah satu-satunya sumber pengharapan dan kuasa sejati. Dia memperhitungkan iman dan ketaatan Eric, membuktikan bahwa bahkan ketika semua jalan manusia telah tertutup, Allah memiliki rencana yang lebih besar dan sempurna bagi mereka yang percaya padanya. Tidak saja saudara pada Israel janji ini dipenuhi, tapi bagi saya dan saudara. Selanjutnya saudara, sesudah janji pemulihan dan berkat yang berlimpah, ada satu kebenaran fundamental yang Tuhan ingin dipegang teguh oleh umatnya, agar janji-janji itu menjadi nyata di dalam hidup mereka, yaitu mengakui siapa Tuhan sesungguhnya di atas segalanya, bahwa hanya Tuhan satu-satunya Allah. Saudara, di dunia ini kita terus-menerus dibombardir dengan berbagai tawaran kebahagiaan dan kesuksesan. Kita melihat ada iklan yang menjanjikan hidup ideal jika kita memiliki barang tertentu, punya barang itu. Ada media sosial yang memamerkan pencapaian orang lain seolah-olah itu standar nilai diri. Dan ada algoritma digital seolah tahu persis apa yang bisa membuat seorang merasa puas. Tanpa sadar saudara, banyak orang telah menggantungkan harapan pada sebuah gaji besar atau jabatan
prestisius, ya, jumlah orang yang menyukai kita, dan seberapa banyak yang jadi followers atau gaya hidup hedonis yang terus didorong oleh budaya konsumtif. Semua ini tampak menjanjikan, tapi tanpa kita sadari hal-hal tersebut mulai menempati tempat yang seharusnya hanya bagi Tuhan. Kita meletakkan sebagai prioritas utama dengan mulai mempercayai mereka, mengandalkan mereka, bahkan takut kehilangan mereka. Saudara, disitulah muncul Allah-Allah modern yang mengikat dan mencuri pengharapan kita dari Tuhan yang sejati. Saudara, situasi umat Israel pada waktu itu merebak praktek terhadap penyembahan berhala. Mereka menyembah dewa-dewa kesuburan, dewa perang, dan praktek okultisme. Mereka mencari keamanan dan keberuntungan pada ilah-ilah, saudara, buatan tangan manusia. Oleh karena itu, pada bagian ini Tuhan menegaskan melalui nabinya suatu penegasan yang sangat krusial untuk menarik mereka kembali kepada iman yang murni dan sumber kekuatan yang sejati, yakni penegasan tentang identitas Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar. Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Saudara, gelar-gelar ini tidak hanya menunjukkan kekuasaannya yang tak terbatas, tetapi juga kasih setianya di dalam menebus umatnya dari perbudakan dosa dan ancaman musuh. Saudara, pernyataan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Saudara, ini adalah satu deklarasi kemahakudusan dan keabadian Tuhan. Dia adalah Alfa dan Omega, permulaan dan akhir dari segala sesuatu. Tidak ada saudara yang mendahului Dia, dan tidak ada yang datang setelah Dia. Dengan demikian, segala bentuk penyembahan berhala dan ilah-ilah lain ditiadakan. Wah, semua dewa lain adalah kosong, saudara, dan tidak berdaya. Tuhan kemudian menantang siapapun yang berani menyamainya. Siapakah seperti aku? Saudara, tantangan ini bukan untuk memamerkan, melainkan untuk menunjukkan keunggulannya yang tak tertandingi dibandingkan dengan ilah-ilah buatan manusia. Saudara, Tuhan adalah satu-satunya yang mampu memberitakan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, yang mengetahui masa depan dan mengendalikannya. Ini adalah bukti nyata akan kemahatahuan dan kemahakuasaannya. Para penyembah berhala dan pembuat patung tidak akan bisa melakukan hal ini. Ilah-ilah buatan mereka tidak memiliki pengetahuan atau kuasa seperti Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan mengulangi seruan, janganlah gentar dan janganlah takut. Mengapa? Karena dari dahulu Tuhan telah mengabarkan dan memberitahukan hal itu kepada Israel. Nubuat dan janjinya adalah bukti dari kebenaran firman-Nya. Israel sendiri, saudara, adalah saksi-saksinya. Saksi-saksi kebenaran ini, mereka telah melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam sejarah mereka. Bagaimana Dia Allah pemimpin yang menyelamatkan dan berjanji kepada mereka, berbeda dengan janji-janji kosong dari berhala. Saudara, pertanyaan, adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Ini saudara menutup bagian dengan penekanan kuat pada ketunggalan dan kekokohan Tuhan. Dia adalah satu-satunya tempat perlindungan, satu-satunya sumber kekuatan, dan satu-satunya Allah yang patut disembah, terutama di tengah ancaman kehancuran dari Asyur dan godaan penyembahan berhala yang kosong itu. Sekali lagi, hanya Tuhan yang tak tergantikan, tak tertandingi, tak terukur kasih dan kuasanya. Dialah satu-satunya Allah. Mari saudara sejenak merenungkan.
Sudahkah kita sepenuhnya menjadi tempat Allah untuk berkuasa sebagai Tuhan dan Raja? Ataukah ada yang telah menempati hati kita? Saudara, Yesus Kristus telah datang sebagai penggenapan janji Allah. Dialah Sang Penebus yang dinubuatkan di dalam Yesaya, bukan hanya menebus dosa tetapi juga Dia telah naik ke sorga dan menjanjikan Roh Kudus berdiam secara permanen di dalam diri orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Kristus kita menerima keselamatan dan pemulihan yang sejati melalui pencurahan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan, yang menghidupkan iman kita, meneguhkan identitas sebagai milik Tuhan, dan memampukan kita untuk hidup di dalam pengharapan yang kokoh. Saudara, Kristus adalah Allah yang terdahulu dan yang terkemudian, satu-satunya pengharapan sejati, sehingga kita dapat berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Saudara, di saat ada badai-badai kehidupan datang dan ketika dunia menawarkan sesuatu yang palsu, ingatlah hanya Tuhan sumber pengharapan sejati. Tuhan memulihkan yang berdosa, yang bersedia mau diubahnya. Dia menyembuhkan saudara, orang-orang yang terluka dan memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya. Jangan tunggu saudara sesuatu yang sifatnya palsu dan fana, melainkan datang pada Tuhan. Beranilah berkata, "Aku adalah kepunyaan Tuhan." Dan biarkan Roh Kudus menghidupkan kembali iman kita dan menuntun langkah-langkah kaki kita dengan kasih dan kuasa-Nya yang tak terbatas itu. Sekarang saudara, waktunya berserah penuh kepada Tuhan dan alami kepenuhan dari apa yang dijanjikannya kepada setiap orang yang percaya, termasuk saudara dan saya. Amin.